Kita ngobrol biasa aja lah. Gimana? Oh ya Pak Roni, kita mau hari ini mau ngobrol-ngobrol. Ya bisa. Saya mau tanya nih Pak Roni, di dalam pembelajaran ini merasa ada nggak sesuatu yang dijumpai di situ, masalah yang berkaitan dengan pembelajaran? Oke, dalam pembelajaran juga ataupun saya sebagai guru kan tentunya pasti adalah masalah dalam mengajarnya. Misalnya salah satunya saya itu mengajar ketika menyampaikan ilmunya itu apa ya, apalagi di saat pandemi ini ya Pak ya. Pandemi ini kan waktu juga dalam pembelajaran juga sangat mepet, dikasih waktu cuma berapa, 15 menit 1 jam itu untuk satu SD. Nah sedangkan materi yang disampaikan itu banyak gitu ya. Tentunya kalau belajar cepat kilat itu insya Allah anak-anak kesulitan. Nah dari situ saya punya kendala, gimana caranya nanti saya ini bisa menyampaikan itu bisa pas dengan waktunya gitu. Jadi kendala cuma waktunya aja, dengan sarana dan prasarananya itu. Berarti nih ya kendalanya yang pertama tadi alokasi waktu ya, alokasi waktunya. Yang kedua sarana dan prasarana. Nah, mungkin dalam prakteknya mungkin Pak Roni bisa membuat sebuah cara mungkin atau strategi untuk membantu dengan masalah waktu tadi. Mungkin udah ada cara-caranya atau mungkin sesuatu yang sudah dilakukan apa saja mungkin. Kalau saya sudah dilakukan itu, yang sudah saya lakukan untuk mencapai tujuan dalam pembelajaran itu, tentunya kita pahami dulu materinya dan kita ambil pokok-pokoknya saja. Setelah itu baru sampaikan dengan metode mungkin ya bisa alokasi waktu ya, metode diskusi atau demonstrasi, bisa pokoknya kayak metode-metode lain lah yang bisa memanfaatkan waktu yang sebentar ini bisa agar tujuan yang pembelajaran itu bisa tercapai. Jadi pakai metodenya. Jadi menarik ya, ada metode diskusi. Iya. Berarti itu diskusi kan sudah dapat sedikit membantu lah ya. Iya. Nah terus selanjutnya dari kendala yang lain tadi ada yang di masalah sarana dan prasarana. Iya. Mungkin bisa diceritakan apa saja itu mungkin. Sarana dan prasarananya, contohnya ada yang sedikit aja. Saya kan dalam bidang PTA. Nah itu PTA sarananya itu PTA-nya kayak siswa itu nggak ada. Itu yang sulitnya. Jadi saya perlu dibahas dulu di papan tulis. Harusnya kan yang sistem kurikulum 13 ini kan siswa yang lebih aktif daripada guru, yang diharapkan itu. Tapi kebanyakan karena sarana dan prasarananya tidak mendukung, jadi ya kayak kurikulum PTSP lah, jadi seperti itu. Jadi ya itu sarana prasarananya kurang ya, bukunya itu yang kurang. Jadi yang saya manfaatkan tadi, karena bukunya kurang, kita bagi sub materi, nah diskusi. Jadi kelompok 1 ini materinya apa, kelompok 2 materi. Jadi kita bagi. Kita bahasnya seperti itu. Langkah-langkah yang sudah dilakukan, Langkah-langkahnya bisa bercerita. Langkah-langkahnya sih memang belum efektif, karena ada faktornya seperti itu. Tapi bagaimana caranya sebagai guru kan kita tentu bisa menilai dan bisa memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Jadi misal saya contohkan, ketika saya menyampaikan atau mengimplementasikan atau penerapan dalam pembelajaran saya ini, ya saya ambil materi pokok-pokoknya saja, tapi yang penting bisa masuklah, bisa mengerti anak-anak. Lalu sejauh ini ada nggak dari kemauan Pak Roni itu, seperti misalnya Pak Roni mau mengajak siapa teman sejawatnya atau siapa yang sekiranya nanti bisa membantu meringankan ataupun bisa membantu ya, untuk mencapai tujuan itu, ada mungkin?
Yang pertama mungkin ya saya ingin atau ingin banget gitu ya, apa, memanfaatkan memanfaatkan guru yang misal guru agama. Ya, guru agama itu kan tentunya pasti bisa BTA gitu ya. Jadi tentunya yang diharapkan guru agama juga bisa membantu. Dan yang kedua yang saya harapkan itu cukup satu itu saja, apalagi kurikulum 13 ini ya, bagaimana caranya kita itu lebih efektif, pembelajaran lebih efektif, dan ini apa, diharapkan juga dalam penyampaiannya juga bukan hanya buku-buku saja, bisa kita pakai media lain, itu media proyektor lah misalnya, bisa, atau PPT. Nah itu yang saya harapkan tuh, kalau PPT itu lebih simpel, malah lebih simpel, kita tayangkan, sudah kita tayangkan, ya mereka anak-anak itu senang dengan media itu saja, tuh senang. Tentunya kalau media buku saja anak-anak tentunya bosan gitu. Kalau dengan layar senang banget. Yang kedua, jadi saya harapkan bisa saya menyampaikan dengan PPT atau PowerPoint. Berarti ada rencana untuk kedepannya lah Ya, karena seperti itu, untuk memudahkan dan juga membuat pelajaran ini lebih menyenangkan lah ya. ya. Kalau anak-anak kan senangnya itu tadi, kalau suntuk kan tentunya anak-anak ya buku ya nyatet gitu kan, jadi anak-anak juga merasa kayak gimana masuk pembelajaran ya, kalau dia itu udah nggak senang dulu dari awalnya gitu loh. Jadi daya tariknya dulu, kalau udah daya tariknya senang, anak-anak senang, wah tentunya kalau pembelajarannya anak-anak bisa senang, guru juga senang, bisa tercapai tujuannya. Kendalanya itu saja tadi ya, waktu, terus bukunya kurang, terus sarana dan prasarannya, gurunya juga nih, guru dua nih, muridnya 300 lebih, kayaknya berat gitu loh, mondar mandir waktunya. Apalagi setiap hari Senin, Selasa, Rabu, pokoknya setiap hari itu saya 5 kelas, mengajar kelas 1, terus lagi intern, udah gitu waktunya, kejar-kejaran saya gitu. Ya, jadi masalah sudah terlihat jelas ya, kendalanya, kemudian rencananya, aksi yang ingin dilakukan. Nah, lalu di sini kita kan menyadari bahwa kita ini adalah seorang pendidik, seorang guru, dan juga menjadi teladan untuk anak-anak. Nah, mungkin ada nggak dari Pak ini untuk kedepannya sebagai seorang pendidik guru ini, kita harus tugasnya seperti apa, atau tanggung jawabnya bagaimana? Mungkin ada yang ingin disampaikan sekarang. Iya, untuk atau apa namanya, penilaian, biasanya kan penilaian itu dari anak gitu ya, dari orang lain ke diri kita. Kita nggak bisa menilai diri kita sendiri, kita bisa menilai orang lain tapi nggak bisa menilai diri kita sendiri. Misal contohnya, kita bisa berubah sikap kita biar bisa diteladani anak, misal eh, waktunya atau disiplin ya, waktunya apa, waktunya jam ngajar ya ngajar, waktunya ada tugas misal pangkat ya dikerjakan. Itu yang saya harapkan tuh, sebenarnya ingin yang seperti itu, tapi ya itu tadi ya, di keluarga saya punya keluarga juga gitu, jadi kendalanya ya sulit untuk apa, memperbaiki diri sendiri, sulit. Tapi insya Allah kalau dengan penilaian, dengan ditegur guru, insya Allah saling mengingatkan, insya Allah bisa saling itu berubah biar bisa diteladani anak-anak. Jadi tutur kata juga, tutur kata yang baik. Berarti ini ya, kita harus menggali potensi lah. Yang dari potensi, Kemudian berupaya selalu memberikan apa ya, yang terbaik buat yang baik untuk anak didik kita. Nah, mungkin harapan tambahannya atau harapan Pak Oni jadi bagaimana di sekolah ini? Nah tentunya untuk harapan di sekolah ini ya, insya Allah prospeknya sebenarnya sekolah ini baik gitu, bagus, anak muridnya banyak, lokasi tanahnya luas. Insya Allah dengan apa namanya, komite dan sekolah juga saling, kalau saling mendukung, saling apa, kegiatan-kegiatan yang ingin diselenggarakan dari sekolah ya, komite juga mendukung semuanya, insya Allah sekolah bisa maju. Saya harapkan ya tadi,
sekolah bisa maju, murid banyak gitu, jadi sekolah yang berkualitas aja, bisa bersaing di sekolah-sekolah lain. Ini juga tanggung jawab kita bersama Iya, ya, tidak hanya satu orang itu harus gerak, semuanya harus gerak, semuanya harus gitu. Yaudah, terima kasih Pak Roni baca atas waktunya, menyempatkan waktu untuk curhat. Serata saya sedih saya.